Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 5C Ekonomi Syariah pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini kita akan mempresentasikan dasar hukum, fungsi, dan peranan koperasi konvensional dan syariah. Untuk itu, izinkan pemateri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhaliza, NIM 19072110067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkona Alfiani, NIM 1907211000113. Nama saya Karina Vivi Damayanti, NIM 139. Saya Anti Rahmatika, NIM 185, akan menjelaskan tentang kelebihan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang koperasi konvensional. Koperasi yaitu memiliki kata asalnya, yaitu cooperation, yang artinya sendiri dalam bahasa Inggris adalah kerjasama. Dan berdasarkan istilah, koperasi yaitu suatu kumpulan yang diwujudkan dari anggota pesertanya yang lain serta memiliki fungsi, yaitu pemenuhan keperluan anggota di dalamnya melalui harga yang terjangkau. Selain itu juga memiliki tujuan dalam peningkatan hidup bersama. Dan dasar hukum koperasi konvensional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki definisi, yaitu sesuatu organisasi maupun perkumpulan yang memiliki anggota manusia ataupun badan hukum dengan bekerja sama yang disadari agar peningkatan kesejahteraan anggotanya berdasarkan sukarela atau kekeluargaan. Koperasi memiliki landasan yang aktivitasnya didasarkan atas prinsip pergerakan perekonomian masyarakat dengan berasas kekeluargaan. Dasar hukum dalam koperasi konvensional yang pertama yaitu ada IDIL. IDIL berarti Pancasila merupakan falsafah negara dan bangsa Indonesia serta menjadikan IDIL dalam koperasinya. Yang kedua yaitu struktural dan gerak. Koperasi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memiliki landasan pergerakan sesuai terhadap pasal ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun atas dasar bersama sesuai asas dari kekeluargaan. Dan yang ketiga, ada mental. Pada pelaksanaannya, supaya tujuannya bisa mengalami perkembangan, maka perlu diselaraskan terhadap sifat mentalnya, seperti kesadaran pribadi maupun rasa setia terhadap kawannya. Apabila tidak memiliki sifat tersebut, maka tidak mungkin terjalin kerjasama di koperasi dalam kesamaan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah dan dasar hukum koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki prinsip dan tujuannya yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Koperasi syariah yaitu memiliki pengertian badan usaha koperasi yang melangsungkan suatu usaha berprinsip syariah. Koperasi ini mempunyai komponen usaha produktif simpan pinjam, sehingga keseluruhan kegiatan produksinya dilalui berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Dan perbandingannya dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional. Koperasi konvensional memanfaatkan bunga dari bank,
sedangkan koperasi syariah memanfaatkan sistem bagi hasil. Dan keduanya yaitu mempunyai funding yang berbeda. Di koperasi simpan pinjam dikenal dengan istilah simpanan serta ada di bawah pengawasan dinas koperasi. Sementara di bank syariah dikenal dengan istilah tabungan serta ada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Keduanya itu memiliki izin pendirian yang diperoleh dari kedua kelembagaan tersebut. Dasar hukum dari koperasi syariah sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 antara koperasi syariah dan koperasi konvensional itu tidak ada bedanya. Perbedaan yang terletak pada salah satunya itu pada teknik operasionalnya, di mana koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dan melihat kaidah halal dan haram dalam melaksanakan usahanya. Dasar hukumnya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu koperasi syariah dengan landasan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pembukaan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi syariah berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini memiliki dasarnya terhadap demokrasi ekonomi. Seluruh produksi dikerjakan di bawah pengawasan pimpinan atau pemilik anggota masyarakat. Perekonomian ini disusun dengan asas kekeluargaan dan kemakmuran masyarakat. Maka dari itu koperasi memiliki orientasinya dengan orang banyak. Dan yang ketiga itu koperasi syariah berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Usaha koperasi syariah adalah kegiatan yang bersifat halal, baik, dan memiliki manfaat serta menguntungkan dengan bagi hasilnya tanpa memiliki riba atau gharar. Koperasi syariah menjalankan usahanya dengan mempunyai sertifikasi usaha dan disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang sangat berperan untuk anggota maupun masyarakat pada umumnya. Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah menciptakan dan mengembangkan potensi anggota dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya insani untuk dijadikan anggota yang amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam mentaati prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi. Yang keempat, koperasi syariah menjadi mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan harta. Yang kelima, menciptakan dan mengembangkan usaha UMKM anggota. Yang keenam, mempertahankan kemampuan bekerja sama anggota dalam melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesempatan kerja untuk masyarakat. Di sini, koperasi syariah juga mempunyai peranan, diantaranya sebagai manajer investasi.
di mana koperasi syariah sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dikumpulkan. Dalam fungsi ini, manajer koperasi syariah mengutamakan fungsi manajer investasi dalam akad pembiayaan mudharabah. Koperasi syariah dalam akad pembiayaan mudharabah mempunyai posisi di mana koperasi syariah sebagai lembaga yang melakukan investasi dana dari pihak lain untuk usaha yang mempunyai laba yang banyak. Tetapi jika ada kerugian, koperasi syariah dilarang untuk meminta timbal balik atas kerugian yang terjadi. Kemudian koperasi syariah sebagai investor, di mana koperasi syariah mengumpulkan dana dari anggota maupun dari pihak lain untuk diinvestasikan dengan akad yang sesuai dengan akad jual beli secara tunai atau tidak tunai ataupun yang lain. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah kepada pihak yang memberikan dana. Kemudian yang ketiga adalah fungsi sosial, di mana koperasi syariah membuat konsep sosial ini untuk melayani para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan pinjaman darurat. Pinjaman darurat ini akan diberikan dengan pengembalian pokok ataupun tanpa pengembalian pokok. Kemudian fungsi dan peran koperasi konvensional. Dalam koperasi konvensional memiliki peran dan fungsi yang dapat mempermudah anggota maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi konvensional yang pertama membangun dan mengembangkan potensi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian, Koperasi Indonesia juga memiliki fungsi yang sangat berperan. Kemudian, menurut referensi yang saya baca, Koperasi Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan warga negara Indonesia. Yang kedua, sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, mengupayakan Indonesia mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan pembinaan koperasi. Kemudian di sini juga ada peranan yang sangat penting dalam Koperasi Indonesia. Yang pertama, mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan pendapatan masyarakat yang merata dan adil. Yang keempat, untuk menyejahterakan serta memajukan perekonomian warga negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Kelebihan koperasi konvensional. Yang pertama yaitu koperasi konvensional menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan pada asas kekeluargaan, prinsip sukarela dan terbuka. Yang kedua, koperasi konvensional mempunyai prinsip yaitu untuk menumpuk laba yang dimana tujuan tersebut untuk kepentingan anggotanya. Sisa hasil usaha atau laba koperasi yang nantinya akan dibagikan kepada para anggotanya secara merata dan adil. Yang ketiga, anggota koperasi berperan sebagai produsen sekaligus berperan sebagai konsumen, yang dimana produsen sekaligus konsumen adalah perusahaan merupakan tempat kegiatan berlangsungnya produksi. Akan tetapi, di dalam proses produksi tersebut, perusahaan juga menggunakan bahan baku seperti mesin, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut disebut juga dengan kegiatan konsumsi. Yang keempat yaitu koperasi konvensional mengutamakan kepentingan anggota dengan cara membantu mengembangkan serta mewujudkan ekonomi nasional yang dimana mengutamakan ekonomi kerakyatan dan atas asas kekeluargaan. Yang kelima yaitu koperasi konvensional membolehkan sistem kredit atau disebut juga meminjamkan produk bagi para nasabah.
Selanjutnya, kelebihan dari koperasi syariah. Kelebihan yang pertama yaitu pada koperasi syariah, keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil dan mengharamkan riba serta terhindar dari kemudaratan. Yang kedua, memberikan solusi dan membantu masyarakat yang membutuhkan serta berperan aktif dalam memerangi riba. Yang ketiga, koperasi syariah juga menganjurkan nasabahnya menjadikan usahanya sebagai penerima serta penyalur zakat, karena koperasi syariah juga berfungsi sebagai institusi ziswaf. Yang keempat, koperasi syariah menjual barangnya secara tunai. Transaksi pada jual beli tersebut dikenal dengan murabahah. Kemudian, barang atau uang yang dipinjamkan kepada nasabah menggunakan sistem bagi hasil. Apabila nasabah tersebut mengalami kerugian, maka koperasi akan ikut serta mendapatkan pengurangan pengembalian uang. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, pengawasan pada koperasi syariah sangat memperhatikan kejujuran internal dan menggunakan pengawasan kinerja serta pengawasan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Saya akan menjelaskan mengenai kekurangan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang pertama yaitu kekurangan koperasi konvensional. Kekurangan yang pertama yaitu masalah modal. Nah, masalah modal ini adalah permasalahan yang sangat klasik pada koperasi konvensional. Koperasi konvensional itu sendiri juga sangat kesulitan untuk memecahkan atau mendapatkan solusi dari permasalahan modal ini. Yang kedua yaitu banyaknya pembiayaan bermasalah. Dibandingkan dengan model koperasi, nilai pembiayaan bermasalah ini jauh lebih besar daripada model koperasi. Yang ketiga yaitu dalam prakteknya lebih sedikit anggota yang menabung daripada anggota yang melakukan pinjaman di koperasi. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam koperasi. Yang kelima yaitu kemampuan sumber daya manusia. Jadi anggota koperasi ini biasanya mempunyai pengalaman yang kurang di bidang koperasi dan juga banyak yang berlatar belakang tidak atau kurang berpendidikan formal. Oleh karena itu, koperasi ini sulit berkembang karena kemampuan sumber daya manusianya itu sendiri. Padahal salah satu faktor penting dalam menilai koperasi itu baik adalah dilihat dari manajemen koperasinya. Selanjutnya yaitu kekurangan koperasi syariah. Untuk kekurangan yang pertama yaitu masalah keanggotaan. Jadi dalam koperasi syariah ini ada yang namanya pinjaman atau pembiayaan untuk pelaku usaha mikro. Atau ini merupakan produk dari koperasi syariah untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha. Nah, misalnya masalah keanggotaan di daerah Jawa Timur. Nah, itu mengalami keanggotaan koperasi syariah di Jawa Timur itu mengalami penurunan karena mereka berbondong-bondong pindah ke bank umum karena mereka merasa bahwa pinjaman atau pembiayaan untuk usaha mikro dari koperasi syariah ke bank umum ini sama, dan juga mereka menganggap bahwa cicilan yang ada di koperasi syariah ini lebih tinggi daripada bank umum. Kekurangan yang kedua yaitu kurangnya profesionalitas dan juga pengelolaan dan juga karyawan yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu kurangnya informasi produk-produk dalam koperasi syariah. Nah, hal tersebut menjadi kekurangan dari koperasi syariah itu sendiri. Pasalnya, anggota itu belum tahu tentang produk-produk dari koperasi syariah itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu sama seperti koperasi konvensional, koperasi syariah ini juga mengalami permasalahan dalam hal modal. Yang kelima yaitu kurangnya inovasi dalam produk-produk koperasi syariah. Yang keenam yaitu manajemen anggota yang belum efektif. Jadi karena koperasi syariah ini memberlakukan peraturan kalau anggota itu boleh mengundurkan diri, dan hal tersebut tentunya merugikan dari koperasi syariah itu sendiri. Yang ketujuh yaitu koperasi syariah belum memiliki teknologi yang memadai. Selanjutnya yaitu tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, dan mereka beranggapan bahwa koperasi syariah ini mempunyai produk dan layanan yang sama dengan bank-bank umum lainnya. Kemudian selanjutnya itu peraturan hukum yang belum jelas yang menaungi koperasi syariah ini sendiri.
Oke, itu aja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja presentasi dari kelompok 8 tentang dasar hukum, fungsi, dan peranan ekonomi konvensional dan syariah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.